Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rodotul Fariha, NPM 10 1001119 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan artikel spesies saya yang berjudul Efektivitas Antioksidan Terhadap Pencegahan Katarak. Berawal dari prevalensi katarak, di sini untuk katarak ini dia itu merupakan penyebab utama kebutaan dan juga gangguan penglihatan kedua di dunia. Di Indonesia sendiri untuk katarak ini dia itu menjadi penyebab utama kebutaan terhitung sebanyak 77,7%. Katarak ini dia itu merupakan proses degeneratif pada lensa mata sehingga mengakibatkan kekeruhan, mengakibatkan adanya penurunan kemampuan penglihatan sampai kebutaan. Nah, untuk katarak ini bisa diakibatkan adanya kongenital, proses degenerasi, trauma ataupun adanya induksi dari obat-obatan seperti allopurinol dan komplikasi dari kondisi sistemik seperti adanya diabetes mellitus. Nah, akibat adanya populasi menua secara global, biaya sosial dan juga ekonomi dari katarak cukup mengejutkan, dan permintaan untuk operasi katarak jauh melebihi sumber daya kesehatan masyarakat yang terbatas. Maka diperlukan pendekatan alternatif untuk menunda timbulnya katarak yang akan sangat mengurangi kebutuhan dan juga biaya yang terkait dengan bedah katarak tersebut. Untuk pengobatan yang paling efektif itu diberikan dengan bentuk suplemen nutrisi, itu bisa diberikan secara oral ataupun melalui obat tetes mata. Nah, untuk antioksidan ini itu bisa digunakan untuk pengobatan alternatif untuk menunda dan atau mencegah perkembangan suatu penyakit. Dan antioksidan ini dia itu dipercaya untuk mencegah katarak dengan menjadi penetralisir dari radikal bebas. Nah, ada beberapa penelitian sebelumnya, contohnya itu dari Manai A. Dia itu melakukan suatu penelitian dan studi pada karotenoid khususnya lutein untuk mencegah katarak dan hasilnya itu masih kurang dapat dijelaskan dengan detail. Berkebalikan dengan Brown L, selama 8 tahun beliau menunjukkan jika terdapat hubungan karotenoid dengan menurunnya resiko katarak. Nah, untuk hasil dan juga pembahasannya, menurut WHO, katarak ini dia itu merupakan adanya kekeruhan pada lensa dan bisa mempengaruhi penglihatan. Katarak ini dia itu sering dikaitkan dengan degeneratif yang merupakan penyebab umum dari gangguan penglihatan juga kebutaan. Salah satu opsi pengobatan yang direkomendasikan dalam menangani katarak sejauh ini yaitu dengan melakukan tindakan bedah. Tapi tindakan tersebut tidak tersedia di bagian negara berkembang dan merupakan prosedur yang mahal dan juga invasif. Salah satu opsi dari kemungkinan pengobatan yang efektif yaitu dalam bentuk suplemen nutrisi dan sejumlah penelitian menganjurkan antioksidan dalam mencegah timbulnya katarak. Dari hasil penelitian Scoping Review yang didapatkan 3 artikel dari 2 desain studi, yaitu 2 artikel dari Randomized Control Trial dan 1 artikel dari Cohort Prospective. Pada 3 artikel yang telah dikaji tersebut, yaitu menyatakan adanya pengaruh pemberian antioksidan terhadap perbaikan lensa mata penderita katarak pada lansia walaupun efeknya itu tidak cukup besar. Berdasarkan hasil penelitian Kristen William G. dan kawan-kawan pada tahun 2015, didapatkan bahwa mengkonsumsi vitamin E dan juga selenium itu tidak memberikan efek menguntungkan yang besar pada katarak terkait usia. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kristen William G. dan kawan-kawan pada tahun 2014, itu menunjukkan bahwa penggunaan multivitamin harian jangka panjang secara sederhana dan signifikan dapat menurunkan risiko dari katarak. Hasil penelitian dari Tanya S. Glatzer, MD, dan kawan-kawan pada tahun 2015 itu menyatakan tidak terlihat adanya hubungan yang signifikan secara statistik antara mengkonsumsi lutein plus zeaxanthin pada kondisi baseline ataupun perkembangan hasil opasitas lensa inti ataupun kortikal. Nah, untuk artikel nasional yang diteliti oleh Ayu Yunaningsih dan kawan-kawan pada tahun 2016 ini menemukan adanya hubungan antara mengkonsumsi antioksidan dan kejadian katarak pada pasien di Polimata Rumah Sakit Umum Bahtera Mas Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2017 mendapatkan hasil bahwa mengkonsumsi kurang antioksidan dapat memiliki risiko terkena katarak 2 kali lebih besar jika dibandingkan dengan mengkonsumsi antioksidan dengan baik, sehingga disarankan dapat memberikan informasi pada masyarakat terutama lansia untuk mengenai kebiasaan yang dapat mempengaruhi kejadian katarak. Pendekatan alternatif untuk menunda timbulnya katarak itu sangat mengurangi kebutuhan biaya yang terkait dengan intervensi bedah dan kemungkinan pengobatan yang paling efektif itu dalam bentuk suplemen nutrisi baik diberikan tadi secara oral ataupun dengan tetes mata. Banyak muslim dan agama lain yang menggunakan air jam-jam sebagai pengobatan karena air jam-jam ini dia itu mengandung antioksidan dan terdapat 34 elemen yang tergantung dalam air jam-jam tersebut, diantaranya kalsium, magnesium, natrium, kalium, dan juga selenium. Nah, pada penelitian Kristen William G. dan kawan-kawan pada tahun 2015, untuk selenium ini dia itu merupakan salah satu pilihan antioksidan yang digunakan sebagai intervensi dalam penelitian tersebut, walaupun tidak memberikan efek yang cukup signifikan pada katarak terkait usia. Langkah menghambat radikal bebas bisa juga dengan mengkonsumsi antioksidan alami, itu salah satunya dengan tomat. Nah, tomat ini dia itu mempunyai kandungan vitamin C, protein, mineral, flavonoid, senyawa karotenoid likopen, dan juga beta-karoten yang merupakan antioksidan. Nah, untuk simpulannya ini, hasil pencarian dengan menggunakan metode Scoping Review didapatkan 3 artikel internasional yang dipublikasikan dari tahun 2012 hingga 2022. Untuk ketiga artikel tersebut
telah dikaji dalam penelitian ini dan ditemukan adanya pengaruh antioksidan terhadap pencegahan katarak pada lansia. Nah, penelitian ini juga menyimpulkan adanya pengaruh antioksidan terhadap insidensi katarak terkait usia. Suplemen vitamin E dan juga selenium tidak memiliki efek yang signifikan pada katarak terkait usia dan tidak adanya hubungan yang signifikan antara pemberian lutein plus zeaxanthin pada baseline dan juga perkembangan opasitas lensa inti dan kortikal. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.